Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Arkhanoria Zaki dari kelas D dengan NPM 243510777. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan Microsoft PowerShell, yang dimana ini sama seperti command prompt, namun hanya berbeda pada sintaknya. Baiklah, langsung saja kita ke persoalan yang pertama. Kita akan membuat folder utama yang bernama ProGPS, yang di dalam itu nanti terdapat satu file dan dua folder, yang dimana file ini nanti akan berisi biodata singkat. Langsung saja kita akan membuat folder utamanya. New item. Oke, sini folder utama berhasil kita buat. Kita akan masuk ke dalam ini untuk membuat satu file dan dua folder tadi. Kita akan masuk dengan menggunakan set location. Project yes, kita masuk. Oke, kita sudah masuk. Kita akan membuat file pertama. Kita akan salin yang ini, copy di sini, kita tambahkan info.txt sesuai namanya tadi. Untuk tipe datanya karena dia file, jadi kita akan buat di sini file. Oke, di sini filenya berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan isi ini dengan biodata tadi. Kita akan buat dengan sintak add content. Petnya itu ada info.txt, value-nya isinya itu nanti ada nama kelas dan juga npm. Oke, kita enter. Kita akan cek apakah biodata ini tersimpan dalam file ini atau tidak dengan menggunakan get content. Kita salin yang ini. Sorry, salah. Oke, konten kita salin. Oke, kita tambah info.txt. Oke, kita jalankan. Ini dia. Biodata tadi berhasil tersimpan ke dalam file info.txt. Selanjutnya kita akan membuat dua folder lainnya, yaitu dokumen dan juga data. Menggunakan sintak new item. Kita copy yang tadi, kita tambahin dokumen. Kita buat dokumen D saja. Untuk tipe data itu directory. Oke, kita enter. Sini folder 1 berhasil kita buat. Kita akan buat folder 1 lagi, new item. Pas kita tambah data tadi, untuk tipenya sama, itu directory. Enter. Oke, kita akan cek apakah dua folder ini ada bersama dengan file info.txt atau tidak dengan sintak class. Oke, dan ternyata ada. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal berikutnya. Salin file info.txt ke folder dokumen. Kita akan menyalin file ini, info.txt, ke dalam file dokumen dengan menggunakan sintak copy item, path info destination d. Oke, kita cek apakah file ini berhasil kita salin ke dalam dokumen D atau tidak. Kita akan cek. Kita masuk dulu ke file dokumen D. Oke, kita sudah masuk. Kita akan cek yes, dan ternyata file tadi berhasil tersalin ke dalam folder dokumen D tadi. Selanjutnya kita akan memindahkan file info.txt yang asli ke folder data.
itu menggunakan sintak move. Sebelum itu kita akan keluar dulu dari dokumen. Oke, kita akan memindahkannya move item path info txt destination. Oh ya, catatan, destination ini gunanya kita akan memindahkannya itu ke folder yang mana, atau kita akan menyalin itu ke folder yang mana. Jadi dia ini kayak sejenis tujuannya gitu, kita mau kemana. Oke, kita akan pindahkan dia ke data D. Kita enter. Kita akan cek apakah info txt ini, file ini pindah ke data D atau tidak. Kita akan cek. Kita akan masuk ke data D. Oke, kita akan cek dengan sintak ls. Oke, info txt berhasil masuk filenya di dalam folder data D. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu hapus seluruh isi folder menggunakan remove item setelah verifikasi berhasil. Jadi kita akan menghapus file info txt ini dari ketiga folder, baik itu dari folder data D, dokumen T, ataupun dari folder utama yaitu project PS. Kita akan mulai dari data D. Kita akan menggunakan sintak remove item info txt recurse force. Oke, kita tes. Kita akan lihat apakah ini berhasil terhapus atau tidak. Kita akan cek dengan sintak ls dan tidak ada muncul satupun, berarti data file ini dia berhasil terhapus untuk folder data D. Selanjutnya kita akan menghapusnya di dokumen D. Kita akan keluar terlebih dahulu dari data D. Oke, kita akan masuk ke dokumen D dengan cd dokumen D. So, oke, kita akan cek apakah ada file itu atau tidak. Oke, filenya ada. Kita akan menghapus file ini dari dokumen D. Yang sama, remove item info.txt recurse force. Oh ya, kenapa menggunakan force? Karena force ini kita dapat menghapus item-item ini tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. Jadi kita dapat menghapusnya secara langsung. Setahu saya begitu. Baik, kita enter. Oke, kita akan cek apakah file ini sudah terhapus atau belum. Kita akan cek dengan sintak ls. Oke, tidak ada muncul, berarti berhasil terhapus. Kita akan keluar lagi. Selanjutnya kita akan menghapus info txt ini dari folder utama yaitu project PS. Kita akan cek terlebih dahulu. Oh, sudah terhapus langsung nampaknya. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kecenderungan dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.